Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Di pagi menjelang siang ini Allah masih memberikan kita kesehatan, kesempatan, hingga dengan taufik dari Allah telah menuntun hati-hati kita dan menggerakkan langkah kaki kita hingga kita bisa sama-sama berkumpul di tempat dan suasana yang mudah-mudahan penuh barokah ini dalam rangka tasyakur bin ni'mah wisuda tahfiz siswa-siswi SIT Mutiara Cendekia. Kemudian sejenak kita berkumpul duduk di majelis ilmu yang kata Nabi merupakan taman-taman surga. Maka mudah-mudahan dengan begitu Allah
mudahkan jalan kita menuju ke sana. Salawat dan salam kita panjatkan kepada Allah. Semoga selalu Allah limpah curahkan kepada seorang manusia mulia, insan pilihan, idola kita semua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa bersolawat kepadanya, mengamalkan sunnah-sunnahnya, kita dipilih di antara umatnya kelak yang mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan Bapak Dandim Kapolres Lubuk Linggau, pembina dan pengurus yayasan, Kepala Sekolah SIT Mutiara Cendekia beserta Dewan Guru. Kemudian ucapan terima kasih saya juga kepada Lembaga Darut Tauhid Peduli yang telah mensupport kegiatan kita pagi hari ini. Yang saya hormati dan saya muliakan para orang tua, ayah bunda yang dirahmati Allah, dan adik-adik semuanya yang disayang Allah. Alhamdulillah, ini kunjungan saya yang pertama kali ke Lubuk Linggau. Jadi kita baru pertama kali ketemu ya, Bu, Pak, betul ya? Siapa yang datang ke sini semangat, antusias karena pengen lihat Bang Muzamil, pengen dengerin suaranya. Selama ini cuma lihat di Instagram, di YouTube. Penasaran, pengen lihat, pengen dengerin langsung. Udah lihat nih? Udah dengerin? Udah boleh pulang. Baik, teman-teman, adik-adik, ayah bunda semuanya yang disayang Allah, kita luruskan lagi niat kita hadir di sini. Meskipun saya ini bukan ustadz, apalagi ulama, tapi saya berusaha bermanfaat dengan menjadi da'i. Saya menyampaikan nasihat-nasihat yang berasal dari lisannya para ulama. Maka mudah-mudahan ini Allah catat sebagai majelis ilmu. Maka kita luruskan niat kita hadir di sini untuk mengharap ridha Allah yang pertama, niat yang ikhlas lillahi ta'ala, agar kita memperoleh ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang membuat kita takut kepada Allah. Kalau ada ilmu yang gak membuat kita takut kepada Allah, ilmu itu harus dikaji ulang. Kenapa? Kata Allah dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya di antara mereka yang takut kepada Allah ialah golongan ulama, orang-orang yang berilmu. Jadi ilmu itu harus menghadirkan takut kepada Allah. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang bukan sekedar menjadi wawasan, tapi ilmu yang mampu untuk diamalkan. Ilmu yang menambah iman. Ilmu yang dengan iman itu menggerakkan kita untuk merealisasikan. Itulah ilmu yang bermanfaat. Teman-teman, adik-adik semuanya yang disayang Allah, Bang Muzamil kayaknya terlalu dekat ya kalau Bang. Panggilnya siapa ya? Om, Kak, atau gimana ya? Asal jangan Ustaz aja, Bang aja ya. Bang Muzamil mau nanya nih sama adik-adik. Surah dari Al-Quran yang pertama kali diturunkan oleh Allah surah apa? Surah apa? Apa? Kurang kedengeran? Al-Alaq. Ayat berapa? 1 sampai 5. Udah pada hafal kan ya? Kan udah diwisuda juz 30-nya. On the way 30 juz insyaallah ya. Nah, dalam Quran surah Al-Alaq yang merupakan wahyu pertama, apa tema besar surah itu? Tentang apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang tertutup dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Apa firman Allah? Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu Maha Mulia yang telah mengajarkan manusia dengan perantara pena. Dia mengajarkan manusia apa-apa yang belum diketahui. Sekarang pertanyaannya, buat semua ya, buat adik-adik boleh, buat ayah bunda boleh. Ada berapa kata ilmu? Kata yang kata dasarnya ain lam mim, alama atau ilmu dalam bahasa Arab. Di Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5 barusan. Ada berapa kata? Coba adik-adik dihitung, ada berapa kata? Coba cek ayat keempat dan kelimanya. Alladzi 'allama bil qalam, 1. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ada berapa? 3. Ada 3 kata ilmu Allah sebutkan. Kemudian wasilah ilmu, ada berapa kata iqra di situ? Ada 2, masya Allah, tabarakallah. Ada 2 kata iqra, yang artinya apa? Bacalah. Perintah untuk membaca, bukan hanya membaca teks, tapi membaca ayat-ayat kauniyah, tanda-tanda Allah yang ada di alam semesta. Yang membaca, meneliti, mengamati, membaca. Kemudian ada berapa kata qalam di situ? Pena, alat untuk menulis. Ada berapa? Alladzi 'allama bil qalam. Ada berapa? Ada 1 di ayat keempat. Ilmu itu wasilahnya menulis dan membaca. Berapa banyak porsinya? 2 kali membaca, 1 kali menulis. Artinya membaca itu harus lebih banyak daripada menulis. Adik-adik rajin membaca enggak? Rajin? Mudah-mudahan makin rajin ya. Karena mustahil bisa menulis tulisan yang berkualitas, yang bermanfaat kalau malas membaca. Kalau generasi kita malas membaca, akhirnya nulisnya apa? Caption Instagram, status di stories gitu ya. Itu yang pertama, wasilah ilmu. Ternyata firman Allah yang pertama kali Allah turunkan, tema besarnya tentang ilmu. Kemudian suratul Fatihah, semua kita hafal. Setiap hari kita membacanya minimal 17 kali dalam setiap rakaat sholat wajib kita. Apa tema besar surah Al-Fatihah? Secara umum ya. Apakah di sana berbicara tentang ilmu? Kata ulama tafsir ada. Di mana? Di ayat ke-6 dan ke-7-nya. Apa bunyinya? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa yang kita minta kepada Allah? Tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan seperti apa? Jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang Engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapa yang diberikan nikmat oleh Allah? Kata ulama tafsir, golongan ini adalah mereka yang mempunyai ilmu dan mengamalkannya. Golongan siapa?
minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Allah jelaskan dalam Quran surah An-Nisa. Kemudian kita berlindung kepada Allah supaya tidak termasuk ke dalam golongan ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai. Siapa yang dimurkai Allah? Kata ulama tafsir, umat Yahudi. Kenapa? Karena mereka memiliki ilmu tapi tidak mengamalkannya. Dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Siapa mereka yang sesat? Umat Nasrani. Kenapa? Karena mereka beramal tanpa ilmu. Jadi kaum muslimin, orang-orang Islam adalah yang kata Allah menurut penjelasan ulama tafsir, hamba Allah, umat yang Allah berikan ilmu dan mereka mengamalkannya. Itulah yang kita minta dalam setiap sholat kita ketika kita melafazkan suratul Fatihah. Bukan golongan orang-orang yang dimurkai Allah, yang dimarahi Allah, yaitu orang-orang Yahudi. Punya ilmu tidak diamalkan. Bukan juga orang-orang Nasrani, beramal tanpa ilmu. Mereka mengatakan Tuhan itu 3. Kemudian apalagi Tuhan itu mengambil anak. Itu menurut kepercayaan mereka. Tapi kita mengimani Al-Quran bahwa yang seperti itu sesat menurut keimanan kita, menurut tauhid kita, menurut akidah kita. Lagi-lagi suratul Fatihah ada tema ilmunya di sana. Kemudian surah Al-Baqarah, surah yang kita temui secara urutan langsung setelah surah Al-Fatihah dalam Al-Quran. Kisah pertama yang Allah suguhkan kepada kita adalah tentang Nabi Adam alaihissalam. Berbicara tentang apa? Lagi-lagi tentang ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Mulai dari ayat 29 sampai dengan 39. Allah menyebutkan ada 9 kata ilmu di sana. Bukankah angka tertinggi itu dalam bilangan adalah 9? 10 itu 1 dan 0. Tapi kalau 9 adalah angka yang tertinggi. Begitulah Allah memuliakan ilmu dan ahli ilmu. Kemudian mulai pada ayat wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Mulai ayat itu sudah kita tidak temukan lagi ada kata ilmu di sana. Kenapa? Karena ayat itu berbicara tentang iblis yang diperintahkan Allah untuk bersujud kepada Adam. Dia nggak mau. Karena dia apa? Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dia menyombongkan diri, lagi ingkar. Maka ilmu itu bukan untuk orang-orang yang sombong. Adik-adik semuanya yang disayang Allah, Bang Muzamil cuma mau pesan ke adik-adik yang hari ini belajar, sekolah, menghafal Al-Quran. Belajarlah dengan serius, belajarlah dengan benar, ini yang paling penting. Ilmu itu dari Allah. Maka kalau kita pengen ilmu, harus dengan cara yang Allah mau. Sekarang pertanyaannya, ilmu apa yang paling utama? Ilmu apa yang paling afdal? Coba saya tanya nih ke ayah bunda, kira-kira paling bangga kalau anaknya itu jadi apa? Hafal Quran, ya itu bagus ya. Hafal Quran itu dasar, modal generasi terbaik. Jadi ulama kah? Jadi insinyur kah? Jadi pengusaha kah? Atau jadi presiden kah? Atau jadi dokter kah? Bangga nggak kalau jadi itu semua? Plus kalau udah hafal Quran juga gitu ya, bangga ya. Kira-kira hari ini masyarakat kita lebih keren mana kalau anak sekolah di jurusan IPA atau IPS? Yang jujur Bu, yang jujur. IPA ya, IPA. IPA itu ilmu pengetahuan alam, IPS itu ilmu pengetahuan sosial. Ilmu pengetahuan alam mengurus alam yang isinya bumi, ada batu di dalamnya, ada besi,
kemudian dikembangkan jadi mesin, ilmu teknis dan seterusnya. Ilmu pengetahuan sosial mempelajari interaksi manusia. Betul? Kira-kira manusia dengan batu, manusia dengan mesin lebih mulia mana? Manusia. Kenapa ilmu IPA lebih keren? Jadi ada yang kebalik di mindset kita hari ini ya. Harusnya ilmu yang ngurus manusia lebih mulia, mestinya begitu. Kalau teknis ini untuk menunjang manusia juga, tapi ilmu manusianya jauh lebih afdal. Walaupun semua ilmu itu bermanfaat. Apa yang lebih tinggi dari itu? Ilmu syariat, ilmu agama yang sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah. Bu, saya mau ngajak jalan-jalan sebentar. Jalan-jalan kemana? Jalan-jalan ke masa lalu. Bukan ngurusin apa ya? Bukan ya, masa lalu itu terlalu ya nggak usah dibahas lah ya. Kita ngomongin sejarah. Karena sepertiga dari Al-Quran itu isinya kisah, Bu. Sejarah. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Dan pada kisah-kisah umat terdahulu, nabi terdahulu, orang-orang soleh terdahulu, ada ibrah. Apa itu ibrah? Kalau kita belajar bahasa Arab, ibrah itu berasal dari kata ain, ba dan ra ya, abara atau aibar, artinya jembatan. Agar kita terhubung dengan masa lalu sehingga kita bisa mengambil pelajaran. Karena sejarah itu selalu mengulang dirinya, Bu. Sejarah itu nggak ada yang baru, selalu berulang. Sebagai contoh, dulu di zaman Nabi Muhammad SAW, ketika perang Badar, Umar bin Hisham, salah satu musuh agama yang kita kenal dengan nama kerennya Abu Jahal, terbunuh. Ketika kabar ini sampai kepada Nabi, maka apa? Kata Nabi bersabda, Abu Jahal hadza Fir'aun hadhil ummah. Abu Jahal itu Fir'aunnya umat ini. Fir'aun ada di zaman siapa, Bu? Nabi Musa alaihissalam. Itu contoh kecil sejarah berulang. Begitu juga dengan kebangkitan peradaban Islam. Sejarah juga akan berulang. Nabi sudah mentandai dalam hadis yang sahih. Insyaallah kita sedang menantikannya. Namun ketika momentum itu datang, kita mau jadi penonton atau mau jadi pemain? Jawabannya ada di kita masing-masing. Sekarang coba kita lihat sejarah kebesaran Islam. Dulu ketika masa kenabian, Nabi mendidik para sahabat dengan Al-Quran. Setelah Nabi wafat, dalam waktu kurang dari 23 tahun, Nabi berhasil mendidik sekurang-kurangnya 2000-an pemimpin. Bukan untuk memimpin Jazirah Arab, tapi untuk memimpin dunia, untuk memimpin seluruh bumi. Bukankah Islam ini pernah berjaya, pernah mendominasi dunia belasan abad lamanya? Baru kurang dari 100 tahun Islam tidak mendominasi dunia. Peradaban hari ini adalah peradaban Yahudi. Kita sama-sama tahu. Selama belasan abad lamanya, kiblat ilmu pengetahuan, kiblat peradaban, itu semuanya ada di kaum muslimin. Kalau kita mau jujur dengan sejarah, kampus yang pertama itu didirikan oleh kaum muslimin. Rumah sakit yang pertama di dunia ini juga didirikan oleh kaum muslimin. Kaum muslimin itu sangat menyanjung ilmu, luar biasa, memuliakan ahli ilmu. Kalau kita hari ini menganggap ilmu pengetahuan alam keren, kita bangga kalau anak kita dari kecil udah hafal Quran. Tapi kalau gede, kalau bisa jadi dokter yang hafal Quran, jadi arsitek yang hafal Quran, jadi pengusaha yang hafal Quran, itu bagus. Alhamdulillah kalau ibu-ibu, para ayah bunda ini udah punya pikiran seperti itu, alhamdulillah kita patut mensyukuri fenomena ini, fenomena hijrah, fenomena tren Quran, tahfiz Quran di mana-mana. Alhamdulillah. Namun belum cukup hanya itu. Kita harus tahu urutan pendidikan itu seperti apa. Jangan sampai kurikulumnya terbalik, Bu. Terutama para ayah bunda nih yang menjadi madrasatul ula, yang mendidik di rumah. Kalau sekolah ini yang kedua. Jadi nggak benar kalau ayah bunda hari ini udah nyekolahin anak ke sekolah IT gitu, udah bayar SPP gitu, udah selesai aja.
Pokoknya tinggal nunggu jadi, itu nggak ada. Pendidikan pertama tetap di rumah. Al-Quran berbicara banyak tentang keluarga. Ali Imran, satu-satunya nama surah yang Allah abadikan nama keluarga. Coba kita belajar dari keluarganya Imran. Bagaimana kisah Nabi Ibrahim dengan keluarganya yang doanya sangat panjang di akhir surah Ibrahim. Rabbi habli minas shalihin di surah yang lain. Kemudian Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Bagaimana kisah Luqmanul Hakim ketika mendidik putranya. Jadi para orang tua, keluarga itu tidak bisa abai dalam proses pendidikan. Ini yang pertama, ayah bunda. Coba kita lihat dulu ketika peradaban Islam ini mendominasi dunia. Dulu para ilmuwan Islam atau yang kita kenal dengan cendekiawan Muslim, mereka menulis kitab, mereka mengkaji berbagai ilmu pengetahuan. Setelah yang pertama kali mereka pelajari adalah Al-Quran. Rata-rata ilmuwan Muslim yang kita kenal namanya menemukan berbagai macam sumbangsi untuk peradaban, itu hafal Quran dari kecil, dididik langsung sama ulama, belajar ilmu hadis, belajar ilmu syariat, ilmu fikih, akidah yang paling penting, ilmu tentang tauhid. Setelah itu baru belajar ilmu yang lain. Hasilnya apa, Bu? Setelah iman dulu yang diperkuat, tauhid dulu yang diluruskan. Hasilnya apa? Saya pernah dapat sebuah kisah, seorang ulama menulis kitab di malam hari. Karena di malam hari gelap pada zaman itu, menggunakan bantuan lentera, lampu semprong kalau bahasa kita ya. Bukankah lampu semprong itu ada asapnya? Asap itu hitam kan ya, Bu? Asap hitam itu mengotori langit-langit rumah. Maka dipikirkan oleh ulama itu, ini gimana caranya biar bisa bermanfaat. Sesuatu yang negatif diubah menjadi positif. Dipikirin. Akhirnya ulama ini mempelajari ilmu matematika, mempelajari ilmu fisika, menghitung berapa kecepatan pergerakan asap naik ke atas, ketemu dengan angin yang berhembus, dialirkan lewat cerobong, masuk ke dalam sebuah ruangan. Lama-lama asap itu akan jadi kerak, numpuk, tebal, dikerik, dikumpulkan, dijadikan tinta untuk menulis kitab. Itulah ilmu ketika motivasi utamanya, tujuan utamanya adalah untuk beribadah kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ilmu yang membuat takut kepada Allah. Itu kalau ilmunya benar, Bu. Coba kita hari ini belajar dari SD, SMP sampai perguruan tinggi, tapi berapa persen ilmu yang bisa kita aplikasikan, yang bisa kita manfaatkan? Kita udah belajar ilmu ini itu, tapi Qurannya belum dipelajari, tauhidnya belum dikuatkan, akidahnya belum dibangun. Makanya kita hari ini salah urutan, Bu. Belajar. Kita yang udah terlanjur dewasa dan tua ini, maka mudah-mudahan belum terlambat untuk anak-anak kita. Makanya penting belajar iman sebelum Quran, belajar mengenal Rabb mereka. Allah itu adalah yang paling ditakuti dalam kehidupan ini, sehingga apapun yang mereka buat, mereka menghafal Quran karena takut kepada Allah, bukan menghafal Quran karena ingin dapat hadiah dalam lomba tahfiz. Walaupun itu positif, tapi kalau hanya terhenti di situ, ini bahaya, Bu. Pengen hafal Quran karena pengen jadi kayak Kak Muzamil, bisa terkenal, diundang kemana-mana, jangan. Saya yang udah ngerasain nih, terkenal, diundang kemana-mana, di media, masuk TV, Instagram followersnya banyak, YouTube subscribersnya banyak. Ada fitnahnya, Bu. Kalau ternyata hari ini Allah takdirkan saya demikian, maka saya berusaha mempertanggungjawabkannya. Saya berusaha memanfaatkan ini untuk masalah, untuk dakwah. Tapi jangan sampai itu jadi tujuan utama. Harus kita luruskan niat-niat anak-anak kita. Harus kita kuatkan keimanan mereka. Kita benarkan tauhid mereka sejak dini, sebelum mereka belajar Quran malah. Makanya mumpung mereka masih hafal juz 30 dan 29, belum terlambat. Kalau udah terlanjur nanti 30 juz tapi motivasi mereka salah, ini berbahaya. Betapa banyak golongan munafik itu dari qari'ul Quran. Bukankah orang Khawarij juga membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, bahkan bacaan mereka fasih? Tapi apa kata Nabi? Yaqra'unal Quran wa la yujawizu hanajrahum. Mereka membaca Al-Quran tapi tidak pernah melewati kerongkongan mereka.
nggak sampai ke hati, nggak dipahami, hanya di lisan saja. Ini berbahaya. Makanya iman sebelum Quran. Ini PR kita. Ketika imannya benar, belajar ilmu Quran, belajar ilmu hadis, belajar ilmu tentang manusia, belajar ilmu alam. Nah, ini terakhir, Bu. Bukan seperti kita hari ini, kita agung-agungkan. Pokoknya kalau anak saya jadi dokter, saya bangga. Kan gitu kalau mindset gitu. Bukan berarti dokter itu nggak bagus, bagus sekali. Tapi lihat motivasi peradaban Islam dulu yang berjaya belasan abad lamanya. Ketika banyak ulama-ulama yang jadi dokter, sebut saja Ibnu Sina, sebut saja, meskipun Ibnu Sina ini disoal tentang akidahnya oleh para ulama, tapi Ibnu Sina ini tumbuh di lingkungan keilmuan Islam. Sebut saja ada Ibnu Nafis yang pertama kali meneliti darah minor. Pergerakan darah minor itu Ibnu Nafis, karya Ibnu Nafis diterjemahkan ke dalam literatur Eropa, dibuang nama Ibnu Nafis, diganti menjadi NM, no name. Maka kalau ada ilmu pengetahuan hari ini kita tahunya dari barat, dari Eropa, sementara nggak jelas siapa nih penemunya, no name, kita patut curiga, jangan-jangan untuk ilmu kaum muslimin. Bukan satu dua, banyak sekali. Tapi kaum muslimin itu ketika mengembangkan ilmu, motivasi utamanya adalah untuk memudahkan ibadah kepada Allah. Bukankah ketika orang sakit terbatas ibadahnya, mau naik haji, mau umrah harus kuat fisiknya, mau sholat yang sempurna, gerakannya harus sehat. Makanya berkembang ilmu pengetahuan untuk memudahkan ibadah. Kayak tadi, asap hitam diubah menjadi tinta. Ini ada air mancur di depan, Bu. Ini air mancur hari ini pakai dinamo ya, pakai pompa. Dulu di Istana Alhambra di Cordoba, Spanyol hari ini sudah ada teknologi air mancur. Dipikirkan oleh ilmuwan Islam di zaman itu. Apa fungsinya? Estetika, efek healing, karena bunyi air itu bisa memberikan sensasi yang tenang buat kita, itu betul. Tapi tahu nggak tujuan utama air mancur diciptakan oleh kaum muslimin dulu? Untuk memudahkan kaum muslimin berwudu, ibadah kepada Allah. Pakar matematika Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi, kita kenal nama itu, dengan aljabarnya, dengan algoritmanya. Bukankah ketika kaum muslimin mau beribadah butuh matematika? Menghitung zakat butuh matematika. Menghitung bagian ahli waris dalam ilmu faraid butuh matematika. Kemudian kita naik ke langit, sederet ilmuwan Islam yang pakar astronomi, salah satunya Al-Battani, membaca pergerakan benda-benda langit. Bukankah ketika kita menentukan awal Ramadan, awal Idul Fitri, kita harus melihat hilal, harus membaca benda langit, menghitung kalender dan seterusnya. Jadi kaum muslimin mengembangkan ilmunya, motivasi utamanya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk dunia. Seperti kita hari ini, kenapa sekolah? Biar dapat ijazah. Kenapa sekolah? Biar mudah kerja. Setelah kerja dapat gaji. Setelah dapat gaji hidup mapan, nikah, punya anak dan seterusnya. Bukan hanya sebatas duniawi. Tapi ketika mereka sudah benar akidahnya, mereka yakin ada kehidupan yang lebih kekal setelah dunia ini yang jauh lebih baik. Wal akhiratu khairun wa abqa. Di juz 30 kita hafal surah Al-A'la. Dan akhirat itu jauh lebih baik daripada dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan akhirat itu lebih baik dari permulaan dunia. Jadi jangan sampai hari ini kita beramal dengan amal akhirat, tapi yang kita pikirin hanya sekedar dunia. Ini diwanti-wanti oleh para ulama. Meskipun ada dai yang mendakwahkan, kita tidak menyalahkan itu ya. Kalau mau apa-apa minta sama Allah, ya tidak ada yang salah dengan berdoa. Tapi ketika kita misalnya pengen dunia, umpamanya ada mobil lewat di jalan, Insya Allah pengen mobil baru nih, sholawatin aja, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Kita sholawat yang kita pikirin mobil. Kita sholawat yang kita pikirin rumah. Hanya sebatas dunia. Sementara kita lupa, kita bersolawat kepada Rasulullah, kita mengharapkan syafaatnya kelak di akhirat, menjadi pengingat buat kita agar kita mempelajari sirah biografinya, agar kita bisa mengamalkan sunnahnya. Kita lupa dengan itu. Itu yang gak boleh. Tetap akhirat yang harus jadi motivasi utama kita. Boleh kita minta dunia, cari harta sebanyak-banyaknya, tapi pergunakan secukupnya. Sisanya infakkan fisabilillah. Lagi-lagi akhirat.
Makanya anak-anak kita hari ini mudah-mudahan para orang tua, ayah bunda, dewan guru yang dikasih amanah untuk mendidik di lembaga ini bisa bersabar dalam proses belajar mengajar, karena kunci ilmu itu adalah sabar, kata para ulama. Mendidik iman dan tauhid yang utama jauh sebelum belajar ilmu apapun, bahkan sebelum belajar Al-Quran. Karena dulu Al-Quran kurikulumnya ayat-ayat Makkiyah sebelum Nabi hijrah itu tema besarnya adalah tentang akhirat, dibangun dulu fondasi keimanannya. Baru nanti sampai di Madinah setelah hijrah turun ayat tentang syariat, perintah larangan, aqimis shalah wa atuz zakah. Maka para sahabat itu dengan ringan mengucapkan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuh. Langsung diamalkan, nggak ada bantah-bantah. Begitu juga dengan anak-anak kita hari ini. Apa motivasi mereka menghafal Quran? Akhirat, ingin menyempatkan mahkota cahaya kepada kedua orang tua, alhamdulillah. Allah mereka takuti, alhamdulillah. Sehingga tanpa disuruh pun mereka mau menghafal, menambah hafalan. Tanpa diawasi oleh guru, oleh orang tua, mereka punya kesadaran untuk murajaah. Ketika apa? Ketika mereka memiliki yang namanya iman. Alhamdulillah kita bersyukur dengan hari ini program tahfiz. Tapi sekali lagi urutannya tauhid, iman dulu, iman sebelum Quran, iman sebelum Quran, iman sebelum Quran. Sama seperti kata para ulama, adab sebelum ilmu, adab sebelum ilmu, adab sebelum ilmu, dan ilmu sebelum amal, ilmu sebelum amal, ilmu sebelum amal. Iman sebelum Quran, adab sebelum ilmu, dan ilmu sebelum amal. Ini tiga kunci, tiga rumus kata para ulama agar kita selamat, agar ilmu itu tidak menjadi fitnah. Baik ayah bunda semuanya yang disayang Allah, ayah bunda dan seluruh hadirin yang sama-sama mengharapkan ridha Allah. PR kita di umat ini masih banyak. Di satu sisi hari ini kita merasakan fenomena hijrah di mana-mana, rumah tahfiz menjamur di mana-mana, program tahfiz mudah kita temukan. Tapi PR kita